Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu. Segenap keluarga besar guru Republik Indonesia, seluruh provinsi Jawa Barat, keluarga besar pramuka, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita memiliki nurani, memiliki kesadaran bahwa kita ini tinggal di bumi yang terdiri dari empat kalimat pancer. Ada tanah, ada air, ada udara, dan ada sinar matahari. Pramuka itu mengajarkan sebuah nilai fundamen. Kalimat yang sangat kuat dalam pikiran saya adalah kalimat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Orang Bali merumuskan tentang nasionalisme dengan kalimat dengan 4 warna. Tanah dilambangkan dengan warna hitam, air dilambangkan dengan warna putih, angin dilambangkan dengan warna kuning, dan cahaya matahari atau panas dilambangkan dengan warna merah. Keempat itu menjadi konsistensi bagi orang Bali dengan ajaran Trihita Karana. Dan kalau kita mau melakukan pengkajian secara mendalam, itu sama dengan ajarannya Wiwitan. Lama kita masuk dalam sebuah kerangka berpikir bahwa itu dalam kaidah agama kita dianggap sebagai perbuatan kemusyrikan. Dengar Wiwitan penuh dengan ketakutan. Maka saya lama sekali menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Deddy Mulyadi representasi dari Wiwitan. Deddy Mulyadi pemimpin yang senantiasa mengembangkan kemusyrikan. Dan saya menerima itu dengan lapang dada. Kenapa? Bagi saya tidak masalah saya disebut musyrik, tidak masalah saya disebut kaum Wiwitan. Yang penting saya bisa menyelamatkan gunung-gunung, yang penting saya bisa menyelamatkan hutan-hutan, dan yang penting saya bisa menyelamatkan lautan. Kenapa? Tanpa gunung, tanpa hutan, dan tanpa lautan, Indonesia tidak akan pernah ada lagi. Saya di sini ada orang yang saya kagumi ketika saya masih kuliah semester 1 dan sempat mengundangnya acara maulid di STH Purnawarman Purwakarta, Kiai Haji Miftah Farid. Saya ucapkan terima kasih. Ada Ketua Surya NU Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Abun Bunyamin. Kemudian ada dosen yang kontroversial pada saya jadi bupati mau nemenin saya. Dan saya angkat waktu itu menjadi tim kebangsaan. Profesor, nih ada sekarang jadi pengurus. Pak Samuh, terima kasih. Terima kasih. Dan ada guru saya waktu SMA, guru agama. Saya sempat dilempar pakai batu karena rambut saya gondrong. Itu Pak Anang sekarang jadi ketua Baznas. Tadi suntangan sama saya, jangan, saya bilang guru. Jadi ini orang-orang yang saya kenal. Dan kita tidak akan bisa berkumpul di sini kalau tidak diizinkan oleh jajaran IPDN. Kok gedungnya bagus, suara sound systemnya indah. Tadinya saya mau berpikir bikin gedung baru, nggak jadi, udah aja mending pakai IPDN, nggak usah bangun lagi. Seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Dandim, yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan yang mewakili juga Pangdam 3 Siliwangi. Ini Gus Muafik ini, Kak Kuarnas, ini mitra saya waktu Komisi 4, Kepala Bulog. Dan saya ingat betul, kenangan yang ada, saya ada di channel saya, Pak. Bapak ngasih uang pada anak yang jualan yang saya bawa dari Subang, Pak, ke gedung DPR. Saya ingat. Dan yang paling utama ini ada turunan Galuh yang support saya terus-terusan. Kang Dede Yusuf, Macan Effendi. Mudah-mudahan macannya ada lagi, Pak, karena sekarang macan mulai kehilangan hutannya.
Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Negara Kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika zamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran, mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa?
Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan. Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun, diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia, dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget. Dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita. Dia kemudian mengunci kita, otak kita. Mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini. Orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya. Saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya. Semuanya dari saya. Saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian. Nanti ada penyakitnya ini. Dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya. Alat kesehatannya dari saya. Teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya.